Bayangkan, setelah 5 tahun kau memeras keringat di negeri orang, mengirimkan setiap sen gaji demi pengobatan ibumu yang sakit-sakitan. Kau pulang membawa harapan, namun justru disambut oleh bau kembang Kamboja yang menusuk dan suara tangis yang melengking dari dalam rumahmu sendiri. Kau ingin memeluk ibumu, tapi yang kau dapati hanyalah sosok asing dengan tatapan kosong, dikelilingi sesajen dan bau amis darah yang tak masuk akal. Sanggupkah kau menerima kenyataan bahwa bakti yang kau kirimkan justru menjadi alat bagi seseorang untuk menumbalkan keluargamu sendiri? Sebelum kisah penderitaan yang mencekam ini kita mulai, luangkan waktu sejenak untuk menuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan cerita ini, dan menurut kalian, apakah seorang anak wajib memaafkan orang tua yang telah menghancurkan hidupnya demi ilmu hitam? Mari kita mulai. Malam Berdarah, Bidan Desa. Bus antar kota itu berhenti dengan suara deri rem yang memilukan, menyisakan kepulan asap di pinggir jalan desa yang gelap gulita. Arini turun dengan tas ransel besar yang terasa begitu berat membebani pundaknya yang kurus. 5 tahun di Malaysia sebagai buruh pabrik telah menyisakan kuratan lelah di wajahnya, namun matanya berbinar. Di dalam tas itu ada mukena baru untuk ibu dan obat-obatan mahal yang selama ini ia kirimkan lewat perantara Bidan Lastri, sosok yang dianggap pahlawan oleh keluarganya. Ibu, Arini pulang. Arini sudah punya cukup uang untuk membawa ibu ke rumah sakit besar di kota. Tidak akan ada lagi sesak napas yang menyiksa setiap malam. Tidak akan ada lagi batuk darah yang membuat ibu menangis di sujud malammu. Tunggu Arini, Bu. Sedikit lagi, kita akan bahagia. Langkah kaki Arini menyusuri jalan setapak yang becek sisa hujan sore tadi. Aneh, biasanya jam 7 malam seperti ini, suara pengajian dari surau kecil di ujung jalan akan terdengar syahdu. Namun malam ini, desa itu seolah mati. Hening yang mencekam, hanya suara jangkrik yang terdengar parau, dan angin dingin yang berhembus membawa aroma yang sangat ia kenal. Aroma tanah kuburan yang masih basah. Semakin dekat ke rumahnya, bulu kuduk Arini meremang. Di depan pagar bambu rumahnya yang sudah reot, terlihat beberapa kuntum bunga melati yang berserakan, layu dan menghitam seperti terbakar. Arini mempercepat langkahnya. Jantungnya berdegup kencang, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang meremas dadanya hingga sesak. Ia melihat pintu rumahnya terbuka sedikit, menyingkap kegelapan di dalam yang terasa lebih pekat dari malam di luar. Ibu, ayah, Arini pulang. Kok gelap sekali? Kenapa lampunya tidak dinyalakan? Bu, ini Arini. Suara Arini hanya memantul di dinding kayu yang lembab. Tidak ada sahutan. Yang ada hanyalah suara krek, krek, krek dari arah dapur. Suara seperti tulang yang beradu, atau mungkin suara seseorang yang sedang mengunyah sesuatu yang keras. Bau amis yang tadi samar kini menyeruak tajam, membuat perut Arini mual seketika. Ia merogoh saku, menyalakan senter ponselnya yang cahayanya mulai meredup. Cahaya senter itu menyapu lantai tanah. Di sana, Arini melihat jejak seretan sesuatu yang basah, merah kehitaman. Jejak itu menuju ke kamar ibunya. Jemari Arini bergetar hebat saat menyentuh daun pintu kamar yang terasa sangat dingin, sedingin es kutub. Saat pintu terbuka perlahan, suara engselnya terdengar seperti jeritan wanita yang tersiksa. Di atas tempat tidur kayu yang sudah lapuk, ibunya terbaring. Namun itu bukan ibunya yang dulu. Sosok itu sangat kurus, kulitnya menempel erat pada tulang hingga memperlihatkan urat-urat biru yang menghitam. Matanya melotot tajam ke langit-langit, namun bola matanya putih semua. Mulutnya menganga lebar, mengeluarkan cairan kental berwarna hijau gelap yang berbau busuk.
Di samping tempat tidur, duduk seorang wanita dengan kebaya putih bersih yang kontras dengan suasana kumuh itu. Bidan Lastri, kau pulang tepat waktu hari ini. Ibumu sudah menunggu kiriman terakhirmu. Bukan uang, tapi kehadiranmu di malam Jumat Kliwon ini. Lihatlah betapa cantiknya ibumu saat menjadi wadah bagi tuan kami. Apa yang kau lakukan pada ibuku, Bidan Lastri? Mana uang yang kukirimkan setiap bulan? Mana obat-obatan itu? Kenapa ibu jadi seperti ini? Kau iblis, kau monster. Bidan Lastri hanya tersenyum simpul, sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata. Ia membelai rambut Ibu Arini yang rontok dengan lembut, namun gerakan tangannya terlihat sangat kaku. Tiba-tiba, tubuh Ibu Arini kejang-kejang hebat. Tulang rusuknya berbunyi patah satu demi satu, menonjol keluar menembus kulit tipisnya. Arini menjerit, namun suaranya seolah tertahan di tenggorokan saat melihat sesuatu merayap di bawah kulit ibunya. Sesuatu yang hidup, sesuatu yang bukan manusia. Dunia seolah runtuh bagi Arini. Uang yang ia kumpulkan dengan darah dan air mata di negeri orang ternyata tidak pernah sampai ke tangan ibunya. Selama ini, Bidan Lastri menggunakan dana itu untuk membeli sesajen dan memperkuat tumbal ilmu hitamnya. Rumah yang ia impikan menjadi surga, kini berubah menjadi gerbang neraka. Dan di luar sana, warga desa mulai berkumpul di depan rumah, bukan untuk menyambutnya, melainkan dengan tatapan benci dan takut, seolah-olah Arini adalah pembawa wabah yang selama ini mereka kutuk. Tuhan, jika ini adalah ujian karena aku meninggalkan ibu demi dunia, cabutlah nyawaku sekarang juga. Jangan biarkan aku melihat ibuku menderita seperti ini. Tapi, jika ini adalah kezoliman manusia, beri aku kekuatan untuk menghancurkan mereka, meski aku harus menukar nyawaku sendiri. Suara tawa Bidan Lastri mulai memenuhi ruangan, beradu dengan suara detak jam dinding yang tiba-tiba melambat. Teng, teng, teng. Setiap dentangan terasa seperti palu yang menghantam kesadaran Arini. Di sudut ruangan, bayangan hitam besar mulai terbentuk. Dengan mata merah yang menyala, menatap lapar ke arah Arini yang terduduk lemas di lantai tanah yang dingin. Apa yang akan kalian lakukan jika pengorbanan kalian selama bertahun-tahun justru dikhianati oleh orang yang paling kalian percaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa tuliskan juga dari kota mana kalian menonton cerita ini. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya yang jauh lebih mengerikan. Hening malam itu pecah oleh suara tawa Bidan Lastri yang melengking, beradu dengan suara geraman rendah yang seolah muncul dari dalam tanah. Arini masih tertuduk lemas di lantai, sementara matanya tak bisa berpaling dari sosok ibunya yang kini mulai merayap di dinding kamar dengan gerakan yang tidak manusiawi. Sendi-sendi tubuh wanita tua itu berbunyi krak, krak setiap kali ia bergerak, seolah semua tulangnya telah lepas dari engselnya. Ibu, istighfar Bu. Ini Arini. Bidan Lastri, hentikan semua ini. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Ambil semua uangku, ambil segalanya, tapi kembalikan ibuku. Uangmu? Uangmu sudah habis untuk memberi makan beliau yang menjaga desa ini, Arini. Kau pikir kenapa desa ini tetap subur sementara desa tetangga kekeringan? Karena ada yang harus memberi makan. Dan ibumu adalah wadah yang paling sempurna, karena dia menyimpan rindu yang teramat dalam padamu. Rindu itu adalah bumbu paling lezat bagi rasa sakit. Bidan Lastri melangkah mendekat. Tangan kanannya yang keriput namun kuat mencengkram rahang Arini hingga gadis itu merintih kesakitan. Bau kemenyan yang memuakkan tercium dari nafas bidan tua itu. Di luar rumah, suara riuh warga mulai terdengar. Bukan suara bantuan,
melainkan suara teriakan penuh kebencian. "Bakar! Bakar rumah terkutuk itu! Gara-gara mereka anakku mati!" teriak seorang warga dari kejauhan. Mengapa mereka membenci kami? Ayah, ibu, kita selalu berbuat baik. Kenapa saat aku pulang, dunia seolah bersekutu untuk menghancurkanku? Apakah ini balasan karena aku terlalu lama mengejar harta di negeri orang hingga buta pada penderitaan yang nyata di depan mata? Tiba-tiba, lampu minyak di pojok ruangan meledak tanpa sebab. Api mulai merambat perlahan di dinding kayu yang kering. Namun, anehnya, api itu berwarna biru pucat. Tidak memberikan panas, melainkan rasa dingin yang menusuk tulang. Dalam keremangan cahaya biru itu, Arini melihat ayahnya berdiri di ambang pintu dapur. Wajah ayahnya pucat pasi. Matanya hitam legam tanpa putih mata sedikit pun, memegang sebilah parang yang berkarat. "Arini, kenapa kamu pulang? Kamu seharusnya tetap di sana. Sekarang, ayah harus melakukannya. Bidan bilang, kalau bukan kamu, maka ibu yang akan dibawa selamanya ke dalam sumur tua." Ayah, ayah mau apa? Ini Arini ya. Ini anakmu. Sadar ya. Jangan dengarkan bidan itu. Dia yang mencuri uang kita. Dia yang membuat ibu sakit. Ayahnya melangkah maju dengan gerakan kaku seperti boneka yang ditarik utas benang. Parang itu diseret di lantai tanah, mengeluarkan suara gesekan yang memekakkan telinga. Di saat yang sama, sosok ibunya yang berada di langit-langit kamar menjatuhkan diri tepat di depan Arini. Cairan hitam kental menetes dari mulut sang ibu, mengenai tangan Arini, dan seketika kulitnya terasa melepuh seperti terkena air keras. Bidan Lastri mulai merapal mantra dalam bahasa yang tak dikenal. Suaranya berat dan bergema, seolah-olah ada 10 orang yang berbicara sekaligus melalui mulutnya. Angin kencang tiba-tiba masuk melalui celah-celah dinding, memutar di dalam ruangan sempit itu, menerbangkan benda-benda dan foto keluarga yang sudah usang hingga kacanya pecah berantakan. Arini mencoba merangkak mundur, namun punggungnya membentur lemari tua. Saat itulah ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tengkuknya. Sepasang tangan kecil yang pucat muncul dari balik lemari, membelit lehernya dengan kekuatan yang luar biasa. Itu adalah perwujudan janin-janin yang gagal lahir di desa itu, yang konon diambil oleh Bidan Lastri sebagai tumbal kesaktiannya. Jangan melawan, Arini. Darah mudamu akan menyempurnakan ritual ini. Dengan begitu, ibumu akan berhenti menderita. Dia akan tenang di dalam pelukan kegelapan selamanya. Bukankah itu yang kau inginkan? Kebahagiaan untuk ibumu. Arini tercekik, wajahnya membiru. Di sisa kesadarannya, ia melihat foto dirinya saat kecil yang tergeletak di tanah, terinjak oleh kaki ayahnya yang kotor. Air mata mengalir di sudut matanya. Ia menyadari bahwa rumah ini bukan lagi tempat bernaung, melainkan perangkap maut yang dirancang dengan sangat rapi oleh orang yang selama ini ia anggap sebagai penolong. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari bawah lantai papan. Tok, tok, tok. Diikuti dengan suara garukan kuku yang tajam. Sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih lapar sedang berusaha keluar dari bawah tanah rumah itu. Bau bangkai yang sangat menyengat memenuhi ruangan, membuat Bidan Lastri sendiri sempat tertegun dengan tatapan penuh pemujaan sekaligus ketakutan. Jika aku harus mati malam ini, aku mohon, jangan biarkan ibuku menjadi bagian dari kegelapan ini. Tuhan, tunjukkan jalan, meskipun itu berarti aku harus masuk ke dalam api.
Arini menggunakan sisa kekuatannya. Tangannya meraba lantai dan menemukan pecahan kaca dari bingkai fotonya. Dengan nekat, ia menusukkan kaca itu ke tangan pucat yang mencekiknya. Sebuah jeritan melengking yang bukan suara manusia terdengar, dan cekikan itu terlepas. Arini terbatuk-batuk, menghirup udara yang penuh asap dan debu, sementara ayahnya sudah mengangkat parang tinggi-tinggi di atas kepalanya. Dapatkah Arini menyelamatkan dirinya dan ibunya dari kegilaan ini? Atau akankah ia menjadi tumbal berikutnya bagi keserakahan Bidan Lastri? Tuliskan prediksi kalian di kolom komentar dan beritahu kami dari kota mana kalian menyimak kisah mencekam ini. Kilatan parang di tangan ayahnya seolah membelah kegelapan. Namun saat bilah tajam itu hampir menyentuh kulitnya, waktu seakan berhenti. Pikiran Arini terseret mundur, jauh ke belakang, ke masa-masa di mana penderitaan ini bermula. 5 tahun lalu, di bawah pohon manggai depan rumah, saat kemiskinan mencekik leher keluarga mereka, hingga mereka tak sanggup membeli sesuap nasi. Aku masih ingat rasa perih di lambungku saat itu. Ayah kehilangan pekerjaannya di sawah, dan ibu mulai batuk-batuk tanpa henti. Kami tidak punya apa-apa, bahkan untuk sekadar membeli obat batuk di warung. Di tengah keputusasaan itu, Bidan Lastri datang seperti malaikat. Dia memberikan obat, memberikan makanan, dan memberikan janji. Jangan menangis, Arini. Kamu anak yang cantik, anak yang kuat. Pergilah ke Malaysia, bekerja di sana. Aku yang akan menjaga ibumu. Aku akan pastikan dia sembuh. Tapi ingat satu hal, setiap rupiah yang kau hasilkan harus kau kirimkan melalui tanganku. Jangan lewat bank, jangan lewat orang lain. Itu syaratnya agar obat yang kuracik tetap manjur. Arini teringat bagaimana ia bekerja 18 jam sehari di sebuah pabrik tekstil yang pengap. Tangannya melepuh terkena zat kimia. Punggungnya serasa patah karena terus membungkuk. Setiap kali ia ingin menyerah, ia selalu membayangkan wajah ibunya yang tersenyum. Ia tidak tahu bahwa setiap tetes keringatnya dikumpulkan oleh Bidan Lastri bukan untuk obat, melainkan untuk ritual pengikat nyawa. Setiap bulan, Arini mengirimkan amplop coklat berisi uang hasil memeras keringat. Di dalam asrama yang sempit di negeri orang, Arini sering bermimpi buruk. Ia bermimpi melihat ibunya sedang makan di sebuah meja besar, namun yang dimakan bukanlah nasi, melainkan segumpal rambut hitam dan tanah kuburan. Saat ia terbangun dengan keringat dingin, ia hanya menghibur diri bahwa itu adalah bunga tidur, karena ia terlalu rindu. Aku bodoh, aku terlalu percaya. Aku mengirimkan peluru bagi senapan yang sekarang diarahkan ke jantungku sendiri. Bidan itu, dia menggunakan uangku untuk membangun kekuatannya, menyuap aparat desa, dan membungkam mulut warga yang curiga. Sementara itu, dia membiarkan ibumu perlahan-lahan membusuk hidup-hidup untuk dijadikan inang bagi jin peliharaannya. Flashback itu pecah saat parang sang ayah menghantam lemari tepat di samping kepala Arini. Suara kayu yang terbelah menyadarkannya. Ayahnya mengerang, air mata darah mengalir dari matanya yang hitam legam. Seolah-olah ada 2 jiwa yang sedang berperang di dalam tubuh renta itu. Jiwa seorang ayah yang mencintai anaknya, dan jiwa budak iblis yang dikendalikan oleh mantra Bidan Lastri. Lari, Arini, lari. Ayah tidak bisa menahannya lagi. Dia ada di dalam kepalaku. Dia menyuruhku memotong segalanya. Ayahnya kembali menyerang dengan membabi buta. Arini berguling di lantai tanah.
Debu dan kotoran masuk ke matanya. Ia melihat ke arah tempat tidur. Ibunya masih merayap kaku, namun kini kepalanya berputar 180 derajat, menatap Arini dengan lidah yang menjulur panjang. Suara tawa Bidan Lastri semakin menjadi-jadi, memenuhi setiap sudut ruangan yang kini mulai dipenuhi kabut hitam. Baktimu luar biasa, Arini. Tanpa uangmu, aku tidak akan bisa membeli minyak pemanggil ini. Tanpa kerjamu di sana, ibumu sudah mati sejak tahun pertama. Kaulah yang membuatnya tetap hidup dalam penderitaan ini. Kau harus bangga, nak. Kau adalah sponsor utama dari keabadianku. Bau tanah kuburan yang basah kini semakin menyengat, bercampur dengan aroma daging terbakar. Arini menyadari bahwa di bawah lantai rumah ini tersimpan sesuatu yang mengerikan. Rahasia yang selama ini ditutupi oleh kemewahan palsu yang ia kirimkan dari luar negeri. Setiap sen gajinya adalah satu paku yang menancap di peti mati keluarganya sendiri. Di tengah kekacauan itu, Arini melihat sebuah botol kecil yang jatuh dari saku kebaya Bidan Lastri. Botol itu berisi cairan merah pekat yang berdenyut, seolah memiliki jantung. Firasatnya mengatakan bahwa itu adalah kunci dari segala teror ini. Dengan sisa keberaniannya, Arini mencoba meraih botol itu. Namun rambut panjang ibunya yang menjuntai dari langit-langit mulai melilit pergelangan kakinya. Aku tidak boleh mati di sini. Jika aku mati, siapa yang akan membebaskan jiwa ibu? Siapa yang akan mengungkap kebusukan wanita ini? Aku harus bertahan, meski aku harus merobek dagingku sendiri untuk lepas dari lilitan ini. Suara garukan dari bawah lantai semakin keras, seolah sesuatu yang besar akan segera meledak keluar. Seluruh rumah tua itu bergetar hebat. Arini berteriak sekuat tenaga, sebuah teriakan penuh luka, amarah, dan rasa bersalah yang terpendam selama 5 tahun di negeri orang. Kesalahan masa lalu kini menjadi senjata mematikan bagi Arini. Mampukah ia merebut kembali kebahagiaan yang telah dicuri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa beritahu dari kota mana kalian menyaksikan drama penuh air mata ini. Rasa sakit di pergelangan kaki Arini tak sebanding dengan hancurnya jiwa yang ia rasakan saat ini. Bayangkan, kau pulang dengan membawa sejuta mimpi untuk memuliakan orang tua. Namun kenyataan memukulmu tepat di ulu hati, bahwa kaulah alasan penderitaan mereka berlangsung begitu lama. Setiap sen yang kau banggakan, setiap lembar ringgit yang kau hitung dengan teliti di kamar asramamu yang sempit, adalah bahan bakar bagi api neraka yang kini membakar keluargamu. Ibu, maafkan Arini. Seandainya dulu aku tidak serakah ingin mengubah nasib, seandainya aku tetap di sini, memelukmu meski dalam kemiskinan, mungkin kau tidak akan berubah menjadi sosok mengerikan ini. Aku yang memberikan pisau itu pada Bidan Lastri. Aku yang menyerahkan lehermu untuk disembelih oleh keserakahannya. Lilitan rambut di kaki Arini semakin kencang. Duri-duri halus yang tumbuh dari helai rambut itu mulai menembus kulitnya, menghisap darahnya. Ibunya yang bergelantungan di langit-langit mengeluarkan suara desisan, seperti ular yang sedang terancam. Mata putih itu kini mulai meneteskan air mata darah. Sebuah sisa-sisa kesadaran yang terkunci di dalam raga yang telah dirasuki. Menangislah Arini. Air mata penyesalan adalah persembahan terbaik untuk penutup ritual ini. Kau tahu, ayahmu sebenarnya tahu sejak tahun kedua. Dia ingin memberitahumu,
Tapi aku mengancam akan membuatmu mati kecelakaan di Malaysia jika dia buka mulut. Dia memilih melihatmu pulang di dalam peti mati. Tega kamu. Kamu manusia atau iblis? Kamu bidan. Tugasmu menyelamatkan nyawa, bukan menghisapnya seperti parasit. Ayah, maafkan Arini. Arini tidak tahu ayah menanggung beban seberat ini sendirian. Ayah Arini yang memegang parang tiba-tiba berhenti. Tangannya gemetar hebat. Ia menatap telapak tangannya yang kasar, lalu menatap Arini. Sebuah sorot mata yang penuh penderitaan batin yang amat dalam terpancar dari sana. Ia menjatuhkan parangnya ke tanah. Klang. Suara besi beradu dengan batu itu bergema pelan di tengah hiruk pikuk gaib. Arini lari bawa ibu pergi. Ayah sudah lama mati di dalam sini, nak. Jangan biarkan dia mengambilmu juga. Biar ayah yang selesaikan hutang nyawa ini. Ayahnya tiba-tiba berbalik dan menerjang bidan Lastri. Namun, sang bidan hanya mengibaskan ujung kebayanya. Sebuah kekuatan tak terlihat menghantam dada sang ayah hingga terpental menabrak lemari kaca. Prang! Pecahan kaca menusuk punggung pria tua itu. Namun ia tak lagi berteriak. Ia hanya mengerang, menatap Arini dengan tatapan memohon agar anaknya segera pergi. Arini merasa kewarasannya mulai terkikis. Di sudut mata, ia melihat bayangan-bayangan anak kecil tanpa wajah mulai keluar dari kolong tempat tidur. Mereka merayap menuju tubuh ibunya yang masih kejang di langit-langit. Suara bisikan-bisikan jahat mulai memenuhi telinga Arini, membisikkan bahwa kematian adalah satu-satunya jalan keluar. Mati saja Arini, ikutlah bersama kami. Baru busuk kini berganti menjadi bau mawar yang sangat menyengat, tanda bahwa entitas yang lebih kuat telah hadir. Di tengah ruangan, tanah mulai retak. Dari celah retakan itu, muncul tangan-tangan hitam yang panjang dengan kuku-kuku runcing. Bidan Lastri bersujud di depan retakan itu, seolah-olah menyembah dewa yang ia ciptakan dari penderitaan keluarga Arini. Selamat datang, Gusti. Ini adalah jamuan yang hamba janjikan. Darah murni dari anak yang berbakti, namun membawa sial bagi keluarganya sendiri. Ambillah, jadikan dia abadi di dalam kerajaanmu. Arini merasa tubuhnya semakin ringan, seolah jiwanya mulai ditarik keluar dari raga. Pandangannya mulai kabur. Ia melihat ibunya yang tadinya beringas kini mulai merintih lemah, seolah-olah nyawa sang ibu sedang dipompa keluar untuk memberi makan lubang hitam di lantai itu. Ini bukan hanya tentang ilmu hitam, ini adalah penghancuran mental yang sistematis. Jika aku harus menyerah, biarkan aku membawa mereka bersamaku. Aku tidak akan membiarkan bidan ini menang. Ibu, ayah, jika di dunia ini kita gagal bersama, biarkan di keabadian nanti aku yang menjagamu. Namun di tengah keputusasaan itu, tangan Arini yang meraba lantai menemukan sesuatu yang keras. Bukan pecahan kaca, melainkan sebuah kalung tasbih tua milik kakeknya yang dulu pernah ia berikan pada ibunya sebelum berangkat ke Malaysia. Tasbih itu tergeletak di debu, terabaikan, namun masih memancarkan aura yang berbeda. Arini menggenggam tasbih itu dengan sisa tenaga yang ia miliki. Detik itu juga, suhu di ruangan yang tadinya dingin membeku mulai terasa panas. Bidan Lastri menoleh dengan tatapan murka. Rahasia di balik kekuatan bidan itu ternyata menyimpan celah, dan Arini baru saja menyentuh titik terlemah dari perjanjian gelap tersebut. Mampukah seuntai doa dan sisa kekuatan batin Arini melawan kekuatan iblis yang sudah berakar puluhan tahun? Tuliskan harapan kalian untuk Arini di kolom komentar.
Dan jangan lupa sebutkan kota asal kalian menonton kisah ini. Genggaman tangan Arini pada tasbih tuah itu terasa membara. Bukan panas yang menghanguskan kulit, melainkan panas yang membakar keberanian di dalam jiwanya yang hampir padam. Di tengah tawa bidan Lastri yang menggelegar, sebuah suara parau terdengar dari arah pintu depan yang sedari tadi tertutup rapat oleh kekuatan gaib. "Hentikan, Lastri! Sudah cukup kau mengotori tanah desa ini dengan darah orang-orang tak berdosa." Seorang lelaki tua dengan sarung lusuh dan peci yang sudah memudar warnanya berdiri di sana. Dia adalah Mbah Dirman, sesepuh desa yang selama ini dianggap gila dan dikucilkan oleh warga karena sering bicara sendiri di kuburan. Namun malam ini, matanya memancarkan cahaya yang sangat jernih, kontras dengan kegelapan yang mengepung rumah itu. "Tua bangka bau tanah, apa urusanmu ikut campur dalam persembahanku? Kau ingin menjadi tumbal tambahan? Perjanjian ini sudah sah, darah sudah tertumpah, dan jiwa-jiwa ini sudah terkunci dalam genggamanku." "Lastri, kau lupa bahwa setiap perjanjian dengan kegelapan selalu menyisakan satu lubang kecil. Kau menggunakan uang dari kasih sayang seorang anak untuk membeli nyawa ibunya. Tapi kau tidak tahu, kekuatan cinta yang tulus tidak bisa kau beli dengan emas sebanyak apapun. Arini, bangun nak, pegang tasbih itu, dan ingatlah saat-saat ibumu mencium keningmu sebelum kau pergi." Suara Mbah Dirman seperti air sejuk yang menyiram api di dadaku. Bayangan itu muncul saat ibu membungkuskan bekal nasi untukku. Air matanya jatuh ke atas bungkus daun pisang itu. Dia bilang, "Nduk, jangan cari harta terlalu jauh jika itu membuatmu lupa jalan pulang ke pelukan ibu." Aku yang keras kepala, aku yang memaksa pergi. Maafkan aku, Bu. Arini memejamkan matanya rapat-rapat. Ia mulai melafalkan doa-doa pendek yang dulu diajarkan ibunya sebelum tidur. Setiap satu butir tasbih yang ia geser, ruangan itu bergetar. Sosok hitam besar yang keluar dari lantai tadi mulai mengerang kesakitan. Asap hitam keluar dari tubuh Ibu Arini yang masih menempel di langit-langit, membuat wanita tua itu terjatuh dan ditangkap oleh Mbah Dirman dengan sigap. Bidan Lastri panik. Ia merogoh sesuatu dari balik kebayanya. Sebuah keris kecil yang dibalut kain kafan hitam. Ia mencoba menusukkannya ke arah Arini, namun langkahnya terhenti. Warga desa yang tadi berteriak ingin membakar rumah, tiba-tiba terdiam di luar. Mereka melihat cahaya putih redup mulai menyelimuti rumah tua itu, menembus celah-celah kayu. Lihat, itu arwah anak-anak kita yang hilang. Mereka keluar dari bawah rumah bidan Lastri. Ya Tuhan, selama ini kita salah sangka. Kita membenci keluarga Ari ini, padahal bidan itu yang menjadi serigala di antara kita. Mbah Dirman mulai membakar kemenyan putih. Aromanya mengalahkan bau busuk bangkai. Lastri, rahasiamu sudah terbuka. Uang-uang yang kau tanam di bawah lantai ini bukan untuk kemakmuran, tapi untuk mengubur dosa-dosamu. Sekarang, biarkan bumi menagih janjinya. Tidak, jangan ambil kekuatanku. Aku melakukan ini untuk kalian, agar desa ini tetap hidup. Jangan dengarkan orang gila ini. Tiba-tiba, lantai rumah itu benar-benar amblas. Ribuan amplop coklat, persis seperti yang sering Arini kirimkan, berhamburan keluar dari dalam tanah. Namun, amplop-amplop itu kini berlumuran darah. Di bawahnya, terlihat tulang belulang kecil yang selama ini menjadi rahasia gelap sang bidan. Arini memandang pemandangan itu dengan ngeri. Semua kerja kerasnya, semua keringatnya ternyata ditimbun di atas makam bayi-bayi malang.
Jadi ini alasan kenapa ibu tidak pernah sembuh? Kau menanam hartaku di atas kematian? Kau menggunakan keringatku untuk mengunci arwah-arwah suci ini? Kau bukan manusia, Lastri. Kau lebih rendah dari binatang. Dengan kemarahan yang meluap, Arini berdiri. Meskipun kakinya terluka dan gemetar, ia melangkah maju. Cahaya dari tasbih itu semakin terang, membuat bidan Lastri terpojok ke dinding. Wajah cantik sang bidan perlahan berubah. Kulitnya mengelupas menunjukkan wajah aslinya yang sangat tua dan penuh borok. Kedoknya telah hancur. Sekarang aku mengerti. Kebenaran tidak butuh suara yang keras. Ia hanya butuh hati yang berani untuk melihat. Ibu, ayah, bertahanlah. Kegelapan ini akan segera berakhir, meski fajar masih terasa sangat jauh. Rahasia besar telah terbongkar di bawah lantai rumah tua itu. Menurut kalian, hukuman apa yang pantas untuk bidan Lastri? Tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa tuliskan kota kalian menyimak drama yang menyayat hati ini. Hawa panas yang menyelimuti ruangan itu kini beradu dengan angin kencang yang masuk dari segala penjuru. Bidan Lastri, yang kini wajahnya telah berubah menjadi keriput dan penuh borok, mengerang seperti binatang buas yang terjepit. Ia mencoba meraih kembali keris kecilnya, namun setiap kali tangannya mendekat, percikan api biru memukul jemarinya hingga hangus. Kurang ajar, kau pikir dengan tasbih tua itu kau bisa menghancurkan perjanjian yang sudah kubangun selama 30 tahun? Aku adalah nyawa desa ini. Jika aku jatuh, maka seluruh desa ini akan ikut hancur. Desa ini tidak butuh nyawa yang dibangun dari bangkai Lastri. Arini, pegang tangan ibumu. Hubungkan kembali tali batin yang selama 5 tahun ini coba diputuskan oleh dukun berkedok bidan ini. Hanya kasih sayang tulus yang bisa mematahkan kutukan darah ini. Arini melangkah dengan tertatih-tatih di atas lantai yang retak. Ia mendekati ibunya yang tergeletak lemah di pelukan Mbah Dirman. Wajah ibunya masih sangat pucat, dengan sisa-sisa cairan hitam di sudut bibir. Arini menggenggam tangan ibunya yang terasa sekeras kayu dan sedingin es. Ia menempelkan tangan renta itu ke pipinya yang basah oleh air mata. Ibu, ini Arini. Maafkan Arini yang terlalu lama pergi. Maafkan Arini yang hanya mengirim uang, tapi tidak pernah mengirim rindu yang nyata. Bangun, Bu. Mari kita pulang ke jalan yang terang. Jangan biarkan kegelapan ini membawa ibu pergi dariku lagi. Saat air mata Arini jatuh mengenai telapak tangan ibunya, sebuah reaksi ajaib terjadi. Tasbih di tangan Arini bersinar semakin terang, dan cahaya itu merambat masuk ke dalam tubuh sang ibu. Tiba-tiba, suara jeritan ribuan bayi terdengar dari bawah lantai. Bukan jeritan kesakitan, melainkan suara tangis pembebasan. Arwah-arwah yang selama ini dipenjara oleh bidan Lastri mulai terbang keluar dalam bentuk titik-titik cahaya putih. Bidan Lastri berteriak histeris. "Tidak, anak-anakku, jangan pergi. Kalian adalah kekuatanku." Tubuh bidan itu mulai menyusut seiring dengan perginya cahaya-cahaya putih tersebut. Kekuatan yang ia curi dari kehidupan yang gagal lahir kini kembali ke alam semesta, meninggalkannya dalam wujud manusia tua yang rentah dan tak berdaya. Aku merasakannya. Detak jantung ibu kembali. Lemah, namun ada. Kekuatan yang mencekik rumah ini perlahan memudar. Ternyata selama ini bidan Lastri memanfaatkan rasa bersalahku untuk memperkuat sihirnya. Dia ingin aku merasa sebagai anak durhaka agar aku menyerah pada kegelapan. Tapi kini aku tahu, bakti tidak diukur dari berapa banyak uang yang kukirim, tapi dari seberapa kuat aku menjaganya dalam doa. Ayah Arini yang tadi terpental ke sudut ruangan perlahan mulai sadar. Matanya yang tadi hitam legam kini kembali normal.
meski terlihat sangat sayu dan penuh penyesalan. Ia merangkak mendekati anak dan istrinya. Dengan tangan gemetar, ia merangkul pundak Arini. 3 manusia yang telah hancur itu kini bersatu kembali di tengah reruntuhan rumah mereka. Maafkan ayah, Arini. Ayah gagal menjadi pelindung. Ayah membiarkan iblis itu masuk ke rumah kita karena ayah takut kehilangan kalian. Ayah pengecut. Sudah ya, kita hadapi ini bersama. Mbah Dirman benar, kegelapan tidak akan menang jika kita tidak memberinya ruang di dalam hati. Di luar rumah, warga desa mulai merangsek masuk. Namun kali ini, kemarahan mereka tidak lagi tertuju pada Arini. Mereka melihat Bidan Lastri yang merangkak di tanah, mencoba mengais kembali amplop-amplop berdarah yang berhamburan. Warga yang selama ini dipolusi pikirannya oleh sang bidan kini menyadari kebenaran yang mengerikan. Selama ini dia yang membunuh bayi-bayi kita. Dia yang menanam mereka di sini. Tangkap dia, bawa dia ke balai desa. Bidan Lastri mencoba melarikan diri melalui pintu belakang. Namun bayangan hitam besar yang tadinya ia puja justru berbalik arah. Tanpa dukungan energi dari arwah bayi, sosok iblis itu kini menagih hutang pada pemujanya sendiri. Sepasang tangan hitam besar muncul dari balik bayang-bayang, mencengkeram leher Bidan Lastri dan menyeretnya perlahan ke dalam kegelapan dapur. "Tolong, jangan ambil aku masih punya waktu. Gusti, ampun." Suara seretan tubuh Bidan Lastri menghilang di telan kegelapan, menyisakan bau belerang yang menyengat. Mbah Dirman melangkah maju, menutup retakan lantai dengan tanah sambil merapal doa penutup. Cahaya fajar mulai mengintip dari ufuk timur, menandakan bahwa malam paling berdarah dalam sejarah desa itu telah berakhir. Kebangkitan Arini membuktikan bahwa cinta lebih kuat dari kutukan manapun. Tapi, apakah penderitaan keluarga ini benar-benar berakhir begitu saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa beritahu kami dari kota mana kalian menonton. Fajar memang telah menyingsing, namun sisa-sisa aroma kematian masih menggantung tebal di udara desa Karangsedayu. Pagi itu, kebenaran meledak seperti bom waktu. Warga desa yang selama puluhan tahun menganggap Bidan Lastri sebagai sosok suci, kini berkumpul di depan rumah Arini dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Di tangan mereka ada bukti-bukti baru. Kain kafan kecil yang terkubur di halaman rumah masing-masing yang selama ini mereka kira adalah jimat pelindung. Ya Allah, jadi selama ini anak-anak kami yang meninggal saat lahir bukan karena takdir, tapi karena bidan keparat itu menukar nyawa mereka dengan kekayaannya sendiri. Lihat ini, nama anakku tertulis di amplop yang ditemukan di bawah lantai Arini. Masa yang marah mulai bergerak menuju rumah mewah Bidan Lastri di ujung jalan. Namun Arini berdiri di ambang pintunya yang hancur. Wajahnya sembab, matanya merah karena kurang tidur dan tangis yang tak kunjung usai. Ia memegang sebuah buku catatan kusam yang ia temukan di balik lemari ibunya. Buku yang selama ini disembunyikan sang ayah. Tunggu, jangan hanya menghancurkan rumahnya. Lihat ini, lihat daftar ini. Bidan Lastri tidak bekerja sendiri. Dia mencatat setiap orang yang pernah datang kepadanya untuk meminta kekayaan dengan imbalan nyawa orang lain. Di buku ini, ada nama-nama orang yang kalian kenal. Ada nama tokoh desa kita. Suasana mendadak hening. Beberapa orang di kerumunan itu mulai mundur secara perlahan. Wajah mereka berubah drastis dari marah menjadi ketakutan. Arini menyadari bahwa akar kejahatan di desa ini jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Bidan Lastri hanyalah perantara, sementara iblis yang sebenarnya
adalah keserakahan yang tersembunyi di balik wajah-wajah ramah tetangganya. Ternyata rumah ini bukan satu-satunya penjara. Seluruh desa ini adalah penjara bagi jiwa-jiwa yang haus kekuasaan. Ibu, mereka semua ingin kita diam. Mereka ingin aku mati agar rahasia mereka tetap terkubur bersama bayi-bayi itu. Tapi aku tidak akan lari lagi. Jika aku harus hancur, maka seluruh kemunafikan ini harus ikut hancur bersamaku. Tiba-tiba, dari arah rumah bidan Lastri terdengar ledakan keras. Bukan ledakan api, melainkan ledakan energi hitam yang membumbung ke langit. Sosok bidan Lastri muncul di atap rumahnya, namun wujudnya sudah bukan manusia lagi. Tubuhnya membesar, kulitnya menghitam seperti arang, dan dari punggungnya keluar tangan-tangan bayi yang menggapai-gapai udara. Ia telah menjadi inang bagi semua janji-janji busuk yang pernah ia buat. Kalian ingin kebenaran? Ini kebenarannya. Kalian semua yang memberiku makan, kalian yang membawa tumbal-tumbal itu kepadaku. Sekarang, saat kontraknya berakhir, kalian semua harus membayar. Langit yang tadinya cerah mendadak tertutup awan hitam pekat. Petir menyambar-nyambar tanpa suara guntur, menciptakan suasana yang amat sangat ganjil. Bidan Lastri melompat turun dari atap, mendarat di tengah kerumunan warga. Setiap orang yang disentuhnya langsung berteriak kesakitan. Kulit mereka melepuh dan mengeluarkan bau amis darah yang sangat tajam. Arini, tasbih itu hanya doa yang murni dari korban yang bisa menghentikan kemurkaan ini. Dia sudah bukan manusia, dia adalah manifestasi dari dosa kolektif desa ini. Cepat, sebutkan nama-nama korban yang ada di buku itu satu persatu. Arini mulai membacakan nama-nama itu dengan suara lantang, meski tubuhnya bergetar hebat. Setiap satu nama yang disebut, satu tangan bayi yang ada di punggung bidan Lastri terlepas dan terbang ke langit dalam wujud cahaya. Siti bin Hasan, Ahmad bin Yusuf, Maria bin Idris. Suara Arini membelah kebisingan teror itu. Bidan Lastri meraung kesakitan. Tubuhnya mulai retak-retak seperti tanah kering. Hentikan! Jangan sebut nama mereka! Mereka milikku! Namun Arini tidak berhenti. Ia terus membaca. Air matanya mengalir deras, membasahi halaman buku yang penuh bercak darah itu. Ia membacakan nama bayi-bayi yang tak pernah sempat melihat dunia, mengembalikan hak mereka untuk tenang. Puncaknya adalah ketika Arini menyebutkan nama ibunya sendiri, yang ternyata juga telah didaftarkan oleh bidan Lastri sebagai tumbal terakhir tanpa sepengetahuan siapapun. Saat nama itu terucap, sebuah cahaya yang sangat menyilaukan keluar dari dada Arini, menghantam langsung ke jantung bidan Lastri. Ledakan cahaya itu membutakan mata semua orang yang ada di sana. Detik-detik mencekam itu terasa seperti selamanya. Suara jeritan bidan Lastri perlahan berubah menjadi suara tangis bayi yang samar, lalu menghilang di tiup angin. Saat cahaya itu memudar, yang tersisa di tengah jalan hanyalah tumpukan abu hitam dan kebaya putih yang sudah robek-robek. Tak ada lagi bidan Lastri. Tak ada lagi teror yang mencekam. Sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Tapi harganya terlalu mahal. Desa ini mungkin tenang, tapi luka di hatiku, apakah akan pernah sembuh? Tuhan, jika ini adalah akhir dari badai, biarkan fajar yang sebenarnya menyinari sisa hidup kami yang telah hancur ini. Klimaks yang mengerikan telah dilewati, namun rahasia desa masih menyisakan kepedihan. Menurut kalian, apakah Arini sanggup tetap tinggal di desa yang penuh kenangan pahit ini?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan saksikan bagian penutup setelah ini. Asap tipis sisa ledakan gaib semalam masih menyelimuti jalanan desa Karangsedayu. Namun suasananya kini jauh berbeda. Tidak ada lagi bisikan jahat di balik dinding, tidak ada lagi bau kemenyan yang memuakkan. Yang tersisa hanyalah keheningan yang berat, sebuah keheningan yang lahir dari rasa malu dan penyesalan yang mendalam dari seluruh warga desa. Satu persatu warga datang ke rumah Arini, bukan dengan amarah, melainkan dengan kepala tertunduk. Mereka meletakkan bunga dan membakar lilin di halaman rumah yang kini sudah rata dengan tanah itu. Mereka sadar bahwa selama ini mereka telah menjadi bagian dari lingkaran setan yang diciptakan Bidan Lastri. Keserakahan mereka telah dibayar mahal dengan nyawa anak-anak mereka sendiri. Jangan meminta maaf kepadaku. Mintalah maaf pada mereka yang tidak pernah sempat melihat matahari karena ambisi kalian. Aku hanya seorang anak yang ingin pulang, namun yang kutemukan hanyalah puing-puing dari sebuah pengkhianatan. Di bawah pohon Kamboja besar di pinggir desa, Arini duduk di samping tempat tidur darurat tempat ibunya berbaring. Ibunya sudah sadar sepenuhnya, meski tubuhnya masih sangat lemah. Matanya yang dulu putih melotot, kini telah kembali jernih, menatap Arini dengan penuh kasih sayang dan air mata yang terus mengalir. Ayahnya duduk di sudut, memandangi tangannya yang kini tak lagi memegang parang, melainkan memegang tangan istrinya. Ibu, hancur. Maafkan ibu. Ibu membiarkan diriku menjadi jalan masuk iblis itu karena ibu terlalu ingin melihatmu sukses. Ibu pikir obat-obatan itu benar-benar dari hasil kerjamu. Ternyata itu adalah racun yang membunuh jiwa kita semua. Sudahlah, Bu. Harta yang kukumpulkan di sana sudah kubuang semua ke dalam sumur tua bersama sisa-sisa sesajen itu. Aku tidak butuh uang yang berlumuran air mata orang lain. Kita akan mulai lagi dari nol. Hanya kita bertiga, di rumah yang baru, di tempat yang tidak ada rahasia gelap di bawah lantainya. Aku telah belajar dengan cara yang paling menyakitkan, bahwa bakti yang paling tinggi bukanlah tentang seberapa banyak materi yang kita berikan kepada orang tua, melainkan tentang kehadiran dan ketulusan hati untuk menjaga mereka dalam doa dan pelukan nyata. Kekayaan bisa dicari, namun kedamaian jiwa yang hilang karena persekutuan gelap tak akan pernah bisa dibeli kembali. Mbah Dirman datang menghampiri mereka, membawa bungkusan kain putih berisi tanah dari bekas rumah mereka. Tanah ini sudah suci hari ini. Tanamlah pohon buah di atasnya nanti. Biarkan akar-akarnya menghisap sisa kepedihan dan mengubahnya menjadi manisnya kehidupan yang baru. Bidan Lastri sudah menanggung balasan yang setimpal. Dia kini terjebak di ruang antara, menjadi budak dari iblis yang dulu ia puji. Arini melihat ke arah langit yang kini biru cerah. Ia membayangkan arwah bayi-bayi itu kini telah tenang di keabadian, bermain di taman surga tanpa lagi terikat oleh janji-janji busuk manusia. Ia mengambil tasbih tua di saku bajunya, lalu menciumnya lama. Tasbih itu akan menjadi pengingat abadi bahwa di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun, cahaya iman dan kasih sayang tak akan pernah benar-benar padam. 1 minggu kemudian, Arini memboyong kedua orang tuanya meninggalkan desa itu. Mereka tidak membawa apa-apa selain pakaian di badan dan kenangan pahit yang telah mereka maafkan. Saat mobil yang mereka tumpangi melewati perbatasan desa, Arini tidak menoleh ke belakang lagi. Ia menatap lurus ke depan, ke arah masa depan yang mungkin tidak mewah, namun penuh dengan ketenangan. Kisah Arini adalah peringatan bagi kita semua, bahwa keserakahan adalah jalan pintas menuju neraka, dan pengabdian yang salah arah hanya akan membuahkan penderitaan. Jangan sampai kita menyadari harga sebuah keluarga setelah semuanya hancur menjadi abu.
Selamat tinggal masa lalu. Selamat tinggal malam berdarah. Aku pulang. Kali ini benar-benar pulang ke pelukan yang nyata. Rumah itu kini dibiarkan kosong, ditumbuhi semak belukar. Warga desa menyebutnya rumah air mata. Setiap malam Jumat Kliwon, konon masih terdengar suara tangis bayi yang sayup-sayup, mengingatkan siapapun yang lewat agar jangan pernah lagi menggadaikan nyawa demi harta dunia yang sementara. Terima kasih telah mengikuti kisah Pilu Arini hingga akhir. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik. Sebelum video ini berakhir, tuliskan satu kata untuk Bidan Lastri di kolom komentar. Dan jangan lupa sampaikan pesan kalian untuk orang tua kalian di rumah. Sampai jumpa di kisah drama horor selanjutnya.